Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam surah Al-Fatihah, ya, kita ketahui bahwasanya surah Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Ya. Kami bacakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Dalam surah Al-Fatihah, ya, tadi ada kata-kata Rabb, ya, di ayat yang kedua itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, di situ kata-kata Rabb secara bahasa, ya, berarti pemelihara, ya, pemelihara, pendidik, pengasuh, ya, pengatur dan yang menumbuhkan, ya. Rabba yurabbi, ya. Atau juga kata-kata Rabb bisa dipakai sebagai salah satu nama Allah, nama Tuhan, ya. Karena Tuhanlah yang secara hakiki sebagai pemelihara, pendidik, pengasuh, pengatur dan yang menumbuhkan makhluknya. Ya, makanya kata Rabb biasa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata-kata Tuhan. Ya. Dalam Al-Quran kata-kata Rabb itu disebut kurang lebih 151 kali dalam Al-Quran itu. Ya. Lalu ada kata-kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya, di ayat yang ketiga, ya. Di ayat pertama pun, ya, disebutkan tuh. Ya, karena dalam pandangan madhab kita bahwasanya, ya, Bismillahirrahmanirrahim itu adalah masuk ayat pertama ini dalam surah Al-Fatihah, gitu, ya. Jadi kata-kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya, Ar-Rahman diambil dari kata-kata Ar-Rahmah, ya, yang berarti belas kasihan, yaitu satu sifat yang menimbulkan perbuatan memberi nikmat dan karunia. Ya, jadi kalau kata-kata Ar-Rahman yang disebut itu berarti yang membuat atau yang memberi nikmat dan karunia yang sangat banyak sekali. Nah, ini kata-kata Ar-Rahman di dalam Al-Quran disebutkan 57 kali, ya, di berbagai surah, ya. Termasuk pula bismillah, ya, di awal surah Al-Fatihah, ya. Tapi tidak termasuk pada bismillah di awal setiap surah selain Al-Fatihah. Kata Ar-Rahman
terdapat pada surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, ya, Ar-Ra'd, Al-Isra, ya, surah Maryam, surah Thaha, Al-Anbiya, Al-Furqan, surah Asy-Syu'ara, An-Naml, Yasin, Fussilat, Az-Zukhruf, Qaf, surah Ar-Rahman, surah Al-Hasyr, surah Al-Muluk, dan surah An-Naba. Lalu kata-kata Ar-Rahim juga diambil dari kata-kata Ar-Rahmah juga tuh. Arti kata Ar-Rahim ialah yang mempunyai sifat belas kasihan, dan sifat itu tetap padanya selama-lamanya. Kata Ar-Rahim disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 95 kali, lebih banyak tuh. Ya, termasuk juga dalam basmalah, ya, di awal surah Al-Fatihah, tapi tidak termasuk pada basmalah di awal setiap surah selain Al-Fatihah. Nah, kata Ar-Rahim tersebut juga pada surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl, Al-Hajj, An-Nur, Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Qasas, Ar-Rum, As-Sajadah, Saba', Yasin, Az-Zumar, Fussilat, Asy-Syura, Ad-Dukhan, Al-Ahqaf, Al-Hujurat, At-Tur, Al-Hadid, Al-Mujadilah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, At-Taghabun, At-Tahrim, dan Al-Muzammil. Lebih banyak ya. Itu tadi 95 kali ya. Kalau Ar-Rahman disebutkan 57 kali, Ar-Rahim 95 kali. Nah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim maksudnya bahwa Allah telah memberi nikmat yang banyak dengan murah dan telah melimpahkan karunia yang tidak terhingga, karena Allah bersifat belas kasihan kepada makhluknya. Ya, karena sifat belas kasihan itu maka merupakan sifat yang tetap pada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat dan karunia Allah tidak ada putus-putusnya. Ya. Kita lihat ayat yang pertama, ya, surah Al-Fatihah dimulai dengan basmalah, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada beberapa pendapat ulama ya berkenaan dengan basmalah yang terdapat pada permulaan surah Al-Fatihah. Ya, di antara pendapat itu ya, yang termasyhur ya, yang pertama adalah basmalah adalah ayat tersendiri ya. Diturunkan Allah untuk jadi kepala masing-masing surah ya. Dan pembatas antara satu surah dengan surah yang lain. Ya, jadi dia bukan satu ayat dari Al-Fatihah atau dari surah yang lain yang dimulai dengan basmalah itu. Ini pendapat Imam Malik beserta ahli qiraah dan fuqaha ya, para ahli fikih di Madinah, Basrah dan Syam, dan juga pendapat Imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya. Sebab itu menurut Imam Abu Hanifah basmalah itu tidak dikeraskan membacanya dalam salat. Nah, maka bahkan Imam Malik tidak membaca basmalah sama sekali. Jadi jangan diributkan juga. Jangan heran juga kalau ada yang baca basmalah ketika baca suratul Fatihah itu tidak dikeraskan. Ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah ya. Ini merujuk kepada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Anas bin Malik qala shallaitu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Uthman fakanu yastaftihuna bilhamdillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qira'atin wala fi akhiriha, rawahu Syaikhan. Dari Anas bin Malik, ia berkata, shallaitu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam, saya salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Bakrin ya,
lalu Abu Bakar, Umar dan Utsman. Fakanu, ya, mereka yastaftihuna bilhamdillahi rabbil alamin, memulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin, la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim, tidak menyebut bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraatin, di awal bacaannya, wala fi akhirih, dan tidak pula di akhirnya. Nah, makanya Imam Abu Hanifah berpendapat menurut hadis ini ketika Anas bin Malik salat di belakang Nabi, ya, dan juga salat di belakang Abu Bakar, salat di belakang Umar, salat di belakang Utsman, ya, ngalamin salat di belakang Nabi dan para sahabat, ternyata mereka memulai baca Al-Fatihah itu tidak menyebut bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini makanya dari hadis inilah Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya ketika dia baca Al-Fatihah, ya, basmalahnya itu tidak dikeraskan membacanya di dalam sholat, nih maksudnya. Bahkan Imam Malik tidak membaca basmalah dalam riwayat itu, sama sekali nggak baca dia dalam sholat, nih maksudnya. Lalu pendapat yang kedua, basmalah itu adalah salah satu ayat dari Al-Fatihah, dan pada surah An-Naml ayat 30, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, itu ya, yang dimulai dengan basmalah itu. Nah, ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i beserta ahli qiraah Mekkah dan Kufah. Ya, sebab itu menurut mereka, ya, menurut pendapat Imam Syafi'i dan para ahli qiraah Mekkah dan Kufah, ya, basmalah itu dibaca dengan suara keras dalam sholat, jahar artinya. Ya. Dalil yang menunjukkan itu mana? Ya, antara lain ini hadis Nabi juga nih. Dalam riwayat Imam Al-Hakim, disebutkan dalam Al-Mustadrak, ya. Dan menurutnya hadis ini adalah sahih. Ani bin Abbasin qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajharu bi bismillahirrahmanirrahim. Ya. Disebutkan bahwasanya dari Ibnu Abbas, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajharu bi bismillahirrahmanirrahim, mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan juga dalam hadis yang lain, an Ummi Salamah qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqatti'u qira'atahu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Ibnu Khuzaimah wal Hakim, wa qala ad-Daruqutni sanaduhu sahihun. Ya. Dari Ummu Salamah, apa katanya? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqatti'u qira'atahu bismillahirrahmanirrahim, ya. Nabi berhenti berkali-kali dalam bacaannya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Nah, makanya dari dua riwayat hadis inilah, ya, Imam Syafi'i dan para ahli qiraah Mekkah dan Kufah berpendapat bahwasanya, ya, bacaan basmalah, ya, dalam sholat itu dijaharkan. Nah, Abu Hurairah juga sholat dan mengeraskan bacaan basmalahnya itu. Setelah selesai sholat, lalu ia berkata, saya ini adalah orang yang sholatnya paling mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abu Hurairah berkata begitu. Muawiyah juga pernah sholat di Madinah tanpa mengeraskan suara basmalah. Ya, diprotes oleh para sahabat yang lain yang hadir ketika itu. Ya, akhirnya pada sholat berikutnya Muawiyah mengeraskan bacaan basmalahnya. Nah, kalau kita perhatikan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah sependapat, ya, menuliskan basmalah pada permulaan surah dari surah Al-Quran, kecuali surah At-Taubah,
karena memang dari semula turunnya tidak dimulai dengan basmalah, dan bahwa Rasulullah SAW melarang menuliskan sesuatu yang bukan Al-Quran agar tidak bercampur aduk ya dengan Al-Quran, sehingga mereka tidak menuliskan amin pada akhir surah Al-Fatihah ya. Maka basmalah itu adalah salah satu ayat dari Al-Quran. Nah, dengan kata lain, bahwa basmalah yang terdapat di dalam Al-Quran adalah ayat-ayat Al-Quran. Lepas dari pendapat apakah satu ayat dari Al-Fatihah atau dari surah lain yang dimulai dengan basmalah atau tidaknya. Nah, sebagaimana disebutkan di dalam penyebutan itu, surah Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat ya. Mereka yang berpendapat bahwa basmalah itu tidak termasuk satu ayat dari Al-Fatihah memandang ghairil maghdubi alaihim waladdallin adalah salah satu ayat. Dengan demikian ayat-ayat Al-Fatihah itu tetap 7 ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, maksudnya dengan nama Allah saya baca atau saya mulai. Seakan-akan Nabi berkata, saya baca surah ini dengan menyebut nama Allah, bukan dengan menyebut nama saya sendiri, sebab ia wahyu dari Allah, bukan dari saya, kata Nabi. Maka basmalah di sini mengandung arti bahwa Al-Quran itu wahyu dari Allah, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad itu hanyalah seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dapat perintah menyampaikan Al-Quran kepada manusia. Nah, makna kata Allah ya, adalah nama bagi zat yang ada dengan sendirinya ya, wajibul wujud ya. Nah, kata Allah hanya dipakai oleh bangsa Arab kepada Tuhan yang sebenarnya, yang berhak disembah, yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Mereka tidak memakai kata itu untuk Tuhan-Tuhan atau dewa-dewa mereka yang lain, tidak itu ya. Jadi disitulah maknanya. Lalu hikmah membaca basmalah ya. Seorang yang selalu membaca basmalah sebelum melakukan pekerjaan, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Nah, ini disebutkan ya, nanti kita lanjut lagi hikmah membaca basmalah gitu. Jadi tadi disebutkan ketika dia baca Al-Fatihah dengan basmalah, karena ayat Fatihah itu ada 7 ayat ya, yang baca basmalah ya, basmalah ayat 1. Lalu yang tidak memasukkan itu sebagai ayat ya, alhamdulillahirabbil alamin ayat 1. Oh, nanti ayatnya berkurang, oh tidak. Nanti siratal ladzina an'amta alaihim ayat 6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin adalah ayat 7. Ya, jadi tetap 7 ayat. Mudah-mudahan kita sambung lagi dalam kesempatan yang berikutnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.